Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu unsur terpenting dalam keberlangsungan suatu bank adalah kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dan kemungkinan akan bangkrut. Guna mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada bank, maka diperlukannya suatu perlindungan hukum kepada nasabah bank agar para nasabah tidak takut untuk menyimpan dananya di bank. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, terdapat dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Perlindungan langsung. Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah menyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah. Penyimpanan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Yang pertama, hak preferen nasabah penyimpan dana. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur yang lainnya. Baik, yang kedua ada lembaga asuransi deposito. Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, telah diatur dalam ketentuan pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dari penjelasan pasal di atas dijelaskan bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpanan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apalagi bank di mana yang menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dananya tersebut pasti diterima kembali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan tidak langsung. Jadi perlindungan tidak langsung itu adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Lalu di dalam perlindungan tidak langsung itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian, yang dimana prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lalu yang kedua itu ada batas maksimum pemberian kredit atau yang bisa kita sebut BMPK, mana mengenai batas maksimum pemberian kredit ini oleh Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa untuk peminjaman atau kelompok peminjaman yang merupakan pihak tidak terkait adalah 20% dari modal, sedangkan untuk peminjaman atau kelompok peminjaman terkait adalah sebesar 10% dari modal. Lalu batas maksimum pemberian kredit atau BMPK ini telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, ada kewajiban mengumumkan neraca dan hitungan laba rugi. Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan hitungan laba rugi itu diatur dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi. Penyampaian informasi ini juga dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka dan sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Yang keempat ada merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Salah satu alasan dan tujuan terpenting dilakukannya merger, konsolidasi, dan akuisisi bank adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi juga oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Adapun 5 prinsip perlindungan konsumen. Yang pertama, transparansi adalah pemberian informasi mengenai produk dan atau layanan kepada konsumen. Yang kedua, perlakuan yang adil adalah tidak mendiskriminasi konsumen tertentu. Yang ketiga, keandalaan, segala sesuatu yang dapat memberi layanan yang akurat melalui sistem prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. Yang keempat, kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen. Tindakan memberi perlindungan menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
atau informasi konsumen. Yang terakhir, penanganan pengaduan adalah serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan baik jika 5 prinsip itu dipedomkan dan diimplementasikan secara konsisten dan baik oleh pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumen. Jadi, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana merupakan salah satu tindakan pencegahan atau preventif yang diperlukan guna mendapatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank. Dalam arti, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dan akan berujung pada kebangkrutan bank tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam bentuk langsung dan juga perlindungan tidak langsung sangatlah diperlukan. Perlindungan dalam sektor jasa keuangan juga berperan penting dalam menjaga kestabilan dan kesehatan sistem keuangan dalam sektor jasa keuangan. Sistem keuangan yang sehat sangatlah baik bagi perkembangan negara, khususnya dalam sektor perekonomian negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Dadah. Komennya juga ya. Dadah. Ya langsung bagus tuh.